Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastila Rasati, NPM 2174262 dari Program Studi Budidaya Perikanan semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit udang, yaitu infection hipodermal dan hematopoietic necrosis virus infection hipodermal and hematopoietic necrosis virus atau bisa disingkat dengan IHHNV. Topik yang akan saya sampaikan yaitu ada 5. Topik pertama jenis penyakit, topik kedua pengertian, topik ketiga dampak patogen, topik keempat gejala, topik kelima pencegahan. Untuk topik pertama yaitu jenis penyakit. Di sini IHHNV yaitu tipe patogennya virus. Karakternya, virus ini memiliki ukuran rata-rata diameter tubuh sekitar 22 nanometer. IHHNV merupakan virus dengan rantai tunggal DNA. Organ target dari virus ini adalah hipodermis, hemosit, organ hematopoietik, dan jaringan penghubung. Virus ini termasuk dalam jenis parvovirus kategori C1, yaitu kategori yang dapat menyebabkan kematian massal dan dapat menyebar dalam satu wilayah serta sulit untuk disembuhkan. Topik yang kedua yaitu pengertian. Penyakit IHHNV menjadi salah satu penyakit pada udang yang paling berbahaya karena dapat menyerang berbagai stadia hidup, mulai dari telur hingga udang dewasa. Oleh karena itu, selalu pantau kesehatan udang Anda secara rutin untuk mencegah semakin luasnya penyebaran penyakit. Penyakit IHHNV atau infection hipodermal dan hematopoietic necrosis virus merupakan penyakit akibat infeksi virus yang menyerang udang faname. Penyakit ini dapat menyebabkan udang menjadi kerdil dan cacat pada beberapa bagian tubuh udang. Penyakit IHHNV dapat menyerang semua stadia hidup udang, mulai dari telur, larva, postlarva, juvenil, hingga udang dewasa. Topik yang ketiga yaitu dampak patogen. Yang pertama itu ada toksisitas. Saat virus ini menjangkit udang atau inangnya, dampak yang terjadi pada udang adalah menurunnya nafsu makan pada udang, terjadinya kanibalisme, dan meningkatkan kematian udang. Pada saat postlarva, PL, dan juvenil, kematian dapat meningkat hingga 80-90% dalam 2 minggu. Yang kedua yaitu faktor predisposing. Pemilihan benih udang yang kurang tersertifikasi dan kurangnya menjaga kualitas air dapat memicu penyakit ini muncul pada udang Anda. Selanjutnya ada transmisi. Virus ini dapat menginfeksi lewat peristiwa kanibalisme sesama udang. Dapat ditularkan adanya kontak dengan individu yang membawa atau terkena virus. Dapat ditularkan juga dari indukan ke anaknya. Virus juga dapat ditransmisi melalui air yang di dalamnya terdapat udang yang terinfeksi IHHNV. Selanjutnya ada epidemiologi. Penyakit ini terjadi di Ekuador, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Peru, Taiwan, Cina, dan Thailand. Awal diidentifikasi pada tahun 1981 di Hawaii. Selanjutnya, inang atau vektor. Dapat terjadi kemungkinan menyebar ke negara lain melalui sistem ekspor benih ataupun manajemen kualitas air yang kurang baik. Periode inkubasi. Setelah terinfeksi, penyakit ini mulai terlihat jelas 35 hari pasca tebar dari durasi inkubasi virus ini 5-14 hari setelah terjadi kontak dengan virus. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu gejala. Penyakit IHHNV menginfeksi jaringan hipodermal dan hematopoietik pada udang faname, seperti insang, epitel cuticula, jaringan ikat, organ limfofit, dan lain-lain. Gejala yang ditimbulkan dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Beberapa gejala umum IHHNV pada udang faname diantaranya yang pertama, nafsu makan berkurang. Udang faname yang terinfeksi IHHNV menunjukkan penurunan nafsu makan. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dan tingkat kelangsungan hidup yang buruk. Yang kedua, yaitu perubahan warna dan kelainan bentuk tubuh. Udang yang terserang penyakit IHHNV dapat menunjukkan perubahan warna dan kelainan bentuk tubuh, yaitu pengkerdilan pada beberapa bagian tubuh dan kelainan bentuk rostrum. Pada kondisi akut, kulit udang akan terlihat putih pucat, permukaan tubuhnya ditubuhi bakteri atau jamur, serta terlihat neokrosis pada kutik. Yang kelima yaitu pencegahan. Yang pertama itu penerapan biosecurity yang ketat. Penerapan biosecurity yang ketat seperti dengan disinfeksi kolam air,
peralatan membatasi interaksi antara orang-orang dari luar tambang dengan kolam serta menggunakan indukan dan juvenil yang bebas penyakit. Yang kedua, lakukan pendeteksian dan pengobatan sedini mungkin. Memantau kondisi udang setiap hari secara teratur dapat membantu Anda mendeteksi terjadinya gejala penyakit HNV. Yang ketiga, diterapkan pengelolaan kualitas air yang baik. Yang keempat, pilih induk yang tahan penyakit. Yang kelima, lakukan manajemen pakan yang baik. Yang keenam, lakukan pemberian imunstimulan dan feed additif, yaitu pemberian imunstimulan dan feed additif seperti glukan, probiotik, vitamin, dan lain-lain juga dapat meningkatkan sistem imun udang sehingga menjadi tahan terhadap stres lingkungan dan infeksi virus. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.